Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama masih seputar sidang kasus pemerasan dan TPPU terdakwa Nikita Mirzani. Setelah sempat ditunda, kini sidang kembali digelar beragendakan kesaksian dua ahli. Kira-kira fakta apa yang terungkap dalam sidang kali ini? Langsung saja, ini dia informasinya. Besti, sidang kasus pemerasan dan TPPU yang disangkakan kepada Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kembali digelar setelah sebelumnya sidang ditunda dengan alasan Nikita sebagai terdakwa mengalami sakit gigi. Terbaru, sidang kali ini masih beragendakan keterangan saksi ahli ya Besti. Adapun saksi ahli yang dihadirkan ada saksi ahli digital forensik dan saksi ahli TPPU dari PPATK. Kesaksian dua ahli dalam pemeriksaan membongkar sejumlah hal dari perkara pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani. Fakta yang dibongkar yakni bukti isi pesan dan telepon yang selama ini hanya dibacakan jaksa dalam persidangan. Kali ini saksi ahli forensik dari Polda Metro Jaya mencocokkan isi pesan yang sudah diamankan dari barang bukti ponsel beberapa orang yang terlibat dengan isi BAP dan dakwaan dari jaksa nih Besti. Salah satu isi pesan yang dibongkar yakni isi percakapan Nikita Mirzani dengan rekannya Oki Pratama. Setelah Reza Gladys sepakat membayar 4 miliar rupiah kepada dirinya. Lebih lanjut, dalam percakapan itu terungkap bahwa Nikita dan Dr. Oki sedang membicarakan terkait kemana dana tersebut akan mereka pergunakan setelah dibayar oleh Reza Gladys. Tak hanya itu saja nih Besti, saksi ahli juga membeberkan bukti video yang memperdengarkan nada suara Reza Gladys yang memohon dan tawa yang keluar dari mulut Reza Gladys dan Ismail saat berbincang. Nah, dok, punten kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang forward, buang-buang waktu. Nah itu jadinya dari Ismail itu pemilik atau pengguna barang bukti Ismail ya. Dari dok, punten kalau silaturahmi kalau nggak ada uang forward, buang-buang waktu bawahnya lagi. Sebenarnya oh ya dok, Nikita udah pegang semua produk Dr. Reza ya, overclaim sama produk nempel-nempel stiker sama Suneo sama produk tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Kemudian lanjut. Nah, sebelah atas itu. Nah, itu Ali sudah memeriksa digital forensiknya. Ada kata-kata bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Dan itu forwarded. Betul. Dari hasil pemeriksaan saudara itu forwarded dari handphone siapa? Dari saudara Nikita. Oh, dari saudara Nikita Mirzani di forward ke dari Nikita Mirzani dikirim ke Ismail di forward kemudian ke ada dokter ya, betul. Oke. Terus bawa lagi. Dok Mahil jamin sebentar. Dok Mahil jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama dokter. Reza kalau lewat nggak tahu ya dok. Nah lanjut bawahnya. Dokter tahu kan, Kevin itu nggak dilakukan sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok itu atensi bertabur bintang karena dia itu disorot banget sama tinggi. Oke. Terus lanjutnya mau nego berapa dok? Gitu ya. Oh ya, di sela-sela itu. Mau nego berapa dok? Ya kan? Pokoknya dia mau speak up hari ini. Lanjut. Aman dok. Dok terus bawa lagi. Jangan dulu manggil, telepon kami dulu. Tunggu dia pulang. Lanjut.
Kalau dokter mau ada di site dia memang mahal, tenang, garansi. Kalau ada yang mau dokter dia aja maju sama Mael jamin. Dari dokter berapa? Soalnya dari Mael nggak bisa turun. Dari beberapa isi pesan yang dibongkar ahli, Nikita protes nih Besti. Menurutnya, perkara antara dia dan Reza Gladys baru dimulai pada November 2024, sehingga isi pesan sebelumnya itu tidak relevan untuk ditampilkan. Dr. Oki dengan Reza Gladys di tanggal 27 Oktober 2024 setelah jam 18 itu. Dokter Yang mulia katakan yang mulia, ini perkara di bulan November tapi Oktober dibongkar-bongkar yang mulia. Nggak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Oktober tidak ada. November tanggal 13 iya. Silahkan dibuka kalau memang itu ada dalam BAP maupun dalam. Ada rakyatnya yang mulia dari 27 Oktober pada saat Dr. Oki Oktober dikait-kaitkan dong. Oktober tidak ada. Terdakwa minta bilang silahkan dicek oleh terdakwa ya. Kalau memang itu tidak ada di BAP dan dakwaan, silahkan mengajukan keberatan. Selama ada silahkan ditampilkan. Di sisi lain, saksi ahli TPPU Novian mengungkapkan adanya dugaan penyamaran transaksi yang dilakukan Nikita saat memeras Reza Gladys. Penyamaran transaksi itu dilakukan saat Nikita meminta Reza membayar 2 miliar rupiah cicilan rumahnya kepada PT Bumi Paramawisesa. Tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah impor. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Menurut saksi ahli Novian, penyamaran tersebut dilakukan untuk menutupi bagaimana cara Nikita mendapatkan uang tersebut. Saya melihat manakala pelaku memerintahkan langsung transfer ke rekening developer tadi, di sisi batin pelaku tidak ingin ketahuan kalaulah uang tersebut ke rekening pelaku akan ketahuan itu hasil kejahatan. Nah, supaya tidak ketahuan asal usul hasil tindak pidana langsung ditransferkan ke pihak ketiga tadi. Kami lihat ada motif tujuan sebagai sikap batin untuk menyembunyikan menyamarkan asal usul supaya tidak ketahuan itu hasil kejahatan. Ya, dan untuk membelanjakan karena itu developer Iya. membelanjakan dan memperoleh pelaku membelanjakan. Selain itu, ahli TPPU juga menilai ada transaksi yang tak lazim karena tidak dilakukan Nikita secara langsung sebagai pembeli kepada developer perumahan. Hal ini dinilai dapat menimbulkan resiko tidak tercatat transaksi. Apabila uang 4 miliar ini tidak dikasih, maka dia akan speak up untuk menjelek-jelekan produk ataupun kepribadian dari si korban. Akhirnya terjadilah penyerahan uang 4 miliar. Nah, dalam penyerahan 4 miliar ini dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama 2 miliar ditransferkan, uang 2 miliar ini ditransferkan ke satu PT developer rumah, yang mana developer rumah ini adalah milik yang dicicil milik si public figure ini. Nah, kemudian beberapa hari kemudian 2 miliarnya lagi dari 4 miliar 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya lagi diberikan secara cash. Setelah diberikan secara cash yang 2 miliar, 1,4 dari 2 miliar kedua dimasukkan lagi ke PT developer rumah tadi. Nah, menurut saudara sebagai ahli, apakah dari rangkaian perbuatan itu, dari hasil pemerasan, dugaan pemerasan dengan ancaman pencemaran itu, kemudian uangnya ditransfer ke situ dan juga diambil secara cash dan diberikan ke situ juga, apakah bisa dikategorikan sebagai itu membelanjakan sebagaimana pasal 3 Undang-Undang PDP? Baik, terima kasih penuntut umum yang mulia. Terkait dengan pembayaran suatu properti tadi disampaikan, itu masuk kategori membelanjakan. Masuk kategori pembelanjakan. Jadi bisa dikategorikan masuk ke dalam pasal 3 membelanjakan yang berasal dari kejahatan. Untuk definisi membelanjakan, ya masuk. Masuk ya. Kalau untuk pasal 3, mohon perkenan yang mulia, tadi ada beberapa panjang sekali ilustrasi. Yang pertama tentu harus dilihat seperti yang awal kami sampaikan, ketika
ada harta kekayaan atau uang akan diterima oleh pelaku, apakah pengetahuan pelaku di situ mengetahui secara pasti atau patut menduga? Oke, kita anggap dia adanya mengetahui bahwa itu uang dari hasil dari pemerasan. Tinggal lagi dilihat perpindahan atau transaksi, apakah ada tujuan untuk menyembunyikan penyampaian. Yang saudara penuntut umum sampaikan yang pertama tadi membayar langsung ke pihak ketiga dari si korban, langsung ke pihak dia ketiga. membayar ke rekeningnya si public figure tadi, tapi langsung ke kemana, ke developer tadi. Iya. Baik, dari kacamata pencucian uang, pelaku pencucian uang tidak ingin harta kekayaan hasil kejahatan itu mendekat dirinya, artinya dia menjauhkan transaksi yang dilakukan. Oke. Nah, dari ilustrasi yang disampaikan, seandainya pelaku itu punya rekening sebagai kelaziman, tentu pembayaran uang tadi ke rekening yang bersangkutan terlebih dahulu, tidak langsung ke pihak ketiga, karena ada resiko di situ. Tidak tercatat apakah benar transaksi tersebut sudah dilakukan, artinya tidak lagi itu. Kenapa justru resiko itu dipilih sebagai cara transaksi yang lazim? Oke, berarti jadi anggap sebagai untuk menyamakan juga. Novian juga menyebut bahwa langkah ini dicurigai sebagai salah satu bentuk transaksi yang tak dapat dilacak layaknya transaksi melalui transfer bank. Lebih lanjut, Novian mengatakan jika mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, uang yang didapatkan Nikita sebesar 4 miliar rupiah dari Reza Gladik saat itu harus dikembalikan kepada Reza Gladik. Kesaksian para ahli di muka persidangan memicu rasa kesal Nikita Mirzani ini pasti. Sebab para saksi ahli itu kerap mengulang jawaban yang sama. Bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang kita ini adalah pasal 3 TPPU kan, menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ambil baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk ke pasal 3 TPPU. Saksi ahli baca BAP nggak sih? Selain itu, Nikita juga terlihat kesal saat saksi ahli TPPU mengaku tidak ingat isi berita acara pemeriksaan alias BAP yang disampaikan penyidik sebelum duduk di kursi persidangan. Saksi ahli dari ahli pertama sampai ahli sekarang Kecewa juga nggak sih Kak pernyataannya itu sama sekali jawabannya nggak tahu. apa-apa, itu kan sudah Banyak lupanya itu sudah tugasnya mereka, nggak apa-apa. Alih-alih menyindir saksi ahli yang dinilai tak konsisten dan tak bertanggung jawab atas fakta di persidangan, Nikita pun mengungkapkan bahwa jalannya proses persidangan tersebut terlalu banyak drama dan sandiwara yang dimainkan oleh oknum-oknum. Dunia ini penuh sandiwara. Mengenai penangguhan yang sudah ia layangkan sejak minggu lalu, Nikita nggak mau ambil pusing nih Besti. Entah disetujui atau tidak, ia tak mau mempermasalahkannya. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima juga tidak ada masalah. Ya, mau ditangguhin alhamdulillah, nggak ditangguhin juga nggak ada masalah. Tapi Terlepas dari huru-hara persidangan, Nikita juga memberi klarifikasi nih Besti terkait kondisi kesehatannya minggu lalu yang sempat bermasalah. Nikita menyebut bahwa kala itu ia tak hanya mengalami sakit gigi, tapi bekas operasi leher yang pernah ia jalani kambuh lagi nih Besti. udah pakai gigi Boleh dilihatin nggak Kak kesini Kak? Tadi kan gue harus semangat. Iya, buat tulang. Kan waktu dulu pernah operasi leher kan, memang ada pengapuran kan. Yang dirasa Emang ini jarang, kasurnya kan tipis. Bukan, kalau gigi emang gue kayaknya makan ayam ayamnya keras, Bo. Terus retak. FYI, Nikita berurusan dengan hukum ini bukan yang pertama kali ya Besti. Sudah berkali-kali dan tidak kapok. Jika sebelum-sebelumnya ia bebas cuma ditahan 10 atau 1 bulan, tapi kali ini menjadi masa tahanan terpanjang yang dilalui Nikita Mirzani. Dan hal itu diakui oleh Nikita nih Besti. Sebagai masa tahanan terlama, Nikita ternyata sempat mengalami kewalahan untuk meyakinkan anak-anaknya nih Besti. Saking tak punya alasan lain, ia pun mengaku kepada anak-anaknya kalau saat ini dirinya sedang masuk pesantren. Aminnya gitu. Terus alasannya Kan Kak Niki? lama, Bo. Alasannya yang Kak Niki kasih ke anak-anak apa Kak mungkin? Pesantren.
Ya, hal itu terbukti nih Besti. Beberapa waktu lalu, putra Nikita Arkana dan Aska diketahui menjenguk sang ibu ke lapas. Dengan suara tegas dan lantang, putra bungsu Nikita mengatakan bahwa mereka akan menjenguk sang ibu yang sedang masuk pesantren. Oh, biasanya aku makan sama karena aku udah lama nggak makan lagi. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.